Halo semua, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang induksi elektromagnetik. Kita akan belajar tentang gaya gerak listrik induksi. Dalam gaya gerak listrik induksi, kawat penghantar yang digerakkan memotong arah suatu medan magnetik akan menimbulkan gaya gerak listrik pada kawat penghantar tersebut. Gaya gerak listrik yang timbul pada ujung-ujung penghantar akibat perubahan medan magnet disebut GGL induksi. Nah, itu dia GGL induksi, gaya gerak listrik induksi. GGL induksi. Kawat penghantar itu kita lihat di sini. Misalnya ada titik P, ujungnya titik P, ujungnya titik Q. Ini kawat penghantarnya. Apabila kawat penghantar PQ digerakkan dalam medan magnet, elektron-elektronnya mengalami gaya Lorentz dari P ke Q. Peristiwa ini mengakibatkan antara P dan Q timbul beda potensial. Beda potensial itu satuannya volt. Beda potensial ini timbul karena Q ini lebih negatif daripada P. Dalam gaya gerak listrik induksi, kita akan menggunakan rumus V dikali B dikali L. V itu kecepatan penghantarnya, kecepatan elektron-elektronnya. Dalam penghantar itu, seperti tadi dibilang, ada elektron-elektron yang muncul karena dialiri arus listrik. Maka V dikali B dikali L. B itu medan magnetik, simbolnya Tesla, dan L itu panjang penghantarnya dari P ke Q, itu L-nya. Dan untuk gaya gerak listrik induksi ini, lambang ini atau simbol ini kita sebut dengan epsilon. Dalam gaya gerak listrik induksi kita kenal juga kaidah tangan kanan, posisinya begini, seperti kita meminta. Ini adalah V-nya, kecepatan dari elektron-elektronnya, arah V-nya. Ini ibu jari kita. Nah, di sini keempat jari ini menunjukkan arah medan magnetiknya. Sedangkan arah telapak tangan kita ini menunjukkan arah induksinya. Perbedaan potensial pada penghantar L mengakibatkan timbulnya arus listrik. Arus listrik yang mengalir akibat adanya GGL induksi disebut arus induksi. Nah, ini karena arus listrik yang mengalir pada penghantarnya, maka kita sebut dengan arus induksi, bukan arus listrik lagi. Sekarang kita masuk di hukum Faraday. Yang menggagas hukum ini ialah Michael Faraday. Ketika magnet batang digerakkan keluar masuk kumparan, akan timbul arus listrik induksi. Arus induksi dapat diamati jika kumparan dihubungkan dengan galvanometer. Galvanometer itu alat yang menunjukkan adanya arus listrik atau lebih tepatnya arus induksi, karena penghantar sudah teraliri arus listrik. Hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melalui loop itu terhadap waktu. Nah, di sini kita lihat contoh dari galvanometer. Ini galvanometer. Untuk lebih jelasnya, apa itu galvanometer? Silakan dicari di referensi lain, di buku atau di internet. Ini adalah kumparan kawat, yaitu lilitan-lilitan kawat, dan ini yang dipegang orang ini itu magnet. Ada kutubnya, kutub north artinya utara, sedangkan S itu yang biru artinya selatan. Ketika magnet dimasukkan yang bagian utara, maka galvanometer akan ke kiri. Ketika dikeluarkan, maka jarumnya akan mengikut dari gerak si magnet ini. Jika ia masuk, maka galvanometernya akan ke kiri. Sedangkan
Jika magnetik keluar, galvanometernya akan ke kanan. Ini mengikuti gerak dari magnet ini. Di sini kita bisa gunakan rumus GGL induksi sama dengan minus dari perubahan flux magnetik dibagi selang waktu. Flux magnetik di mana flux magnetiknya itu hasil perkalian dari B dikali A, yaitu medan magnet dikali dengan luas bidangnya. Nah, jika kumparan itu memiliki banyak lilitan, sisa kita masukkan N. N itu banyak lilitannya. Jadi misalnya jumlah lilitannya itu 50, sisa kita kalikan 50. Sekarang kita masuk di hukum Lenz. Hukum Lenz digagas oleh Heinrich Friedrich Emil Lenz. Susah sekali namanya. Nah, si Lenz ini mengatakan bahwa arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Kita masuk di induktansi diri, atau dikenal dengan hukum Henry. Hukum Henry digagas oleh Joseph Henry. Ia lahir pada tahun 1797 dan ia wafat pada tahun 1878. Joseph Henry mengatakan bahwa apabila arus dalam rangkaian mengalami perubahan, flux magnet juga akan berubah. Akibatnya GGL akan terinduksi oleh rangkaian. Induktansi diri pada rangkaian itu besarnya konstan, tidak berubah-ubah. Joseph Henry merumuskan hukum ini menjadi epsilon sama dengan minus L kali DI dibagi DT. L besar itu induktansi dirinya. Satuannya Henry. Sedangkan I itu arusnya. Jadi DI per DT besarnya perubahan arus tiap waktu. Sehingga satuannya itu ampere per sekon. Untuk induktansi diri pada pusat solenoid, kita gunakan L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A dibagi L, dimana mu0 itu nilainya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per AM. N itu banyak lilitannya, sedangkan A itu luas bidang kumparan, dan L panjang dari solenoid itu. Nah, bagaimana untuk toroid? Kita gunakan L sama dengan mu0 N kuadrat dikali V. V itu merupakan volume benda, dimana L dikali A. Sedangkan N itu, N kecil, merupakan pembagian dari N besar dibagi L. Banyak lilitan dibagi panjang dari toroid itu. Dalam induktansi diri, ada energi yang tersimpan dalam induktor. Satuan energi yaitu joule. Maka energi sama dengan 1/2L dikali I kuadrat. Kita masuk di induktansi silang. Yang tadi itu induktansi diri, sekarang induktansi silang. Joseph Henry mengatakan bahwa terdapat dua kumparan yang berdekatan. Kedua kumparan akan saling menginduksi kumparan lainnya. Inilah yang kita sebut dengan induktansi silang. Ketika kumparan pertama dialiri arus, akan timbul medan magnet yang menginduksi kumparan kedua titik. Ketika kumparan pertama dialiri arus listrik, akan timbul medan magnet yang menginduksi kumparan kedua titik. Sebaliknya, kumparan kedua juga akan menginduksi kumparan pertama. Nah, ini adalah rumusnya. Sekarang kita masuk di penerapan hukum Faraday. Yang pertama itu ada generator. Generator itu alat yang dapat mengubah energi gerak. Energi gerak itu mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari generator ini yaitu kumparan diputar melalui medan magnet sehingga flux magnet yang berubah-ubah akan menimbulkan GGL induksi, gaya gerak
listrik induksi. Nah, generator ini ada rumusnya, yaitu epsilon sama dengan epsilon maksimum dikali sin omega T. Kita tinggal mengkalikan N dikali B dikali A dikali omega. N itu banyelitan, B itu medan magnetnya, A itu luas penampangnya, luas permukaannya, sedangkan omega itu kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Generator itu memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu generator arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu atau generator AC. Generator AC memiliki dua buah cincin putar sehingga arus listrik yang timbul berupa arus bolak-balik atau arus AC. Yang kedua yaitu generator arus searah atau generator DC. Generator DC hanya memiliki satu buah cincin putar yang terbelah di tengahnya. Ini disebut dengan komutator. Sehingga arus listrik yang timbul berupa arus searah atau arus DC. Kita masuk di transformator. Transformator itu adalah alat untuk mengubah nilai tegangan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Transformator itu ada 3 bagian. Ada inti besi, inti magnetik. Yang kedua, kumparan primer, kita simbolkan dengan NP, dan kumparan sekunder kita simbolkan dengan NS. Prinsip kerja dari transformator yaitu ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus listrik akan mengalir melalui kumparan primer. Oleh karena arusnya bolak-balik secara sinusoidal, flux magnetik yang dihasilkan juga berubah secara sinusoidal. Flux magnet tersebut menginduksi kumparan sekunder, sehingga pada kumparan sekunder timbul tegangan atau arus yang juga berubah secara sinusoidal. Rumus dari transformator ini cukup sederhana, di mana Vp dibagi Vs itu perbandingan dari Np dibagi Ns. Vp itu tegangan pada kumparan primer, Vs itu tegangan kumparan sekunder. Np dan Ns yaitu banyak lilitan pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Transformator itu memiliki 2 jenis. Yang pertama itu transformator step up, yang kedua itu transformator step down. Step up itu yang berfungsi untuk menaikkan atau memperbesar tegangan bolak-balik, sedangkan step down itu yang menurunkan atau memperkecil tegangan bolak-baliknya itu. Transformator step up itu dikatakan step up ketika tegangan pada kumparan primer itu lebih kecil daripada yang sekundernya, dan jumlah litannya juga kecil pada primer namun lebih besar pada sekundernya. Tetapi untuk arusnya, arus pada kumparan primer itu lebih besar daripada arus pada kumparan sekundernya. Itu untuk step up. Untuk step down itu kita lihat bahwa arus pada kumparan primer itu lebih kecil daripada arus kumparan sekunder. Ini terbalik. Namun untuk tegangan primer itu lebih besar daripada tegangan sekundernya. Jumlah litan pada kumparan primer itu lebih besar daripada kumparan sekundernya. Untuk memudahkan kita mengingat yang mana step up dan step down, kita hanya berpatokan pada tegangan dan jumlah banyelitannya. Untuk step up kita gunakan lebih kecil, tanda lebih kecil. Namun untuk step downnya itu tandanya lebih besar, dan selebihnya untuk arusnya kebalikan dari tanda-tanda itu. Misalnya di step up itu tegangan dan banyelitannya itu lebih kecil, maka arusnya itu pasti tandanya lebih besar. Itu cara mengingatnya. Dalam transformator kita kenal dengan efisiensi transformator, yaitu besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukan. Efisiensi kita simbolkan dengan eta. Efisiensi berkaitan dengan persen. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu daya keluar dibagi daya masuk dikali 100%. Demikianlah video pembelajaran tentang induksi elektromagnetik. Jika belum dipahami, silakan dipause, ulang, pause, ulang sampai dipahami dengan baik.
Kita ketemu di video pembelajaran berikutnya.